Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Dandan Luhur Saraswati. Sebelum kalian lanjut nontonnya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton, semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Flaviana Dewi Jeriki dan Mahadewi Divara Salsabila akan membahas persamaan van der Waals. Mari kita simak yuk. Persamaan van der Waals atau persamaan keadaan van der Waals dinamai dari Johannes Diderik van der Waals, merupakan suatu persamaan keadaan yang didasarkan pada alasan yang dapat diterima bahwa gas nyata tidak mengikuti hukum gas ideal. Hukum gas yang ideal memperlakukan molekul gas sebagai partikel titik yang tidak berinteraksi kecuali dalam tumbukan elastis. Dengan kata lain, mereka tidak mengambil ruang apapun dan tidak tertarik atau ditolak oleh molekul gas lainnya. Dalam merumuskan gas ideal, volume fisik tarik-menarik antar molekul gas. Penyimpang yang terjadi pada gas nyata disebabkan oleh adanya gaya tarik-menarik antar molekul dan volume molekul-molekulnya. Oleh karena itu, volume dan tekanan gas dalam persamaan gas ideal perlu dikoreksi. Nah, di sini van der Waals pada tahun 1873 membuat koreksi atas persamaan gas ideal. Nah, kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu tekanan kohesi. Tekanan yang ditimbulkan oleh molekul gas pada dinding ruangan di mana gas ditempatkan disebut tekanan termal. Besarnya tekanan termal ini seharusnya ditambah gaya kohesi, yaitu gaya yang menarik molekul-molekul yang sedang menumpuk dinding. Besarnya gaya kohesi ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, pada suatu molekul akan menumpuk dinding, molekul tersebut mengalami gaya tarik-menarik oleh molekul yang ada di belakangnya. Gaya tarik-menarik ini berbanding lurus dengan jumlah molekul-molekul tadi atau juga dengan kerapatannya. Di mana persamaannya adalah P kohesi tak terhingga sama dengan N per V. Kita sebut ini persamaan pertama. Yang kedua, jumlah tumbukan molekul pada dinding pada suatu saat juga berbanding lurus dengan kerapatan gas. Jadi, persamaannya adalah P kohesi tak terhingga sama dengan N per V. Ini kita masuk persamaan kedua. Jadi, penggabungan molekul dari persamaan pertama dan persamaan kedua adalah P kohesi sama dengan N per V kali N per V, atau P kohesi sama dengan N kuadrat per V kuadrat, atau bisa juga P kohesi sama dengan N AA dikali N kuadrat per V kuadrat, dengan A adalah suatu konstanta. Karena ada gaya tarik-menarik antar molekul, maka tekanan gas yang sebenarnya akan lebih rendah daripada tekanan gas ideal. Persamaannya adalah tekanan nyata sama dengan tekanan ideal kurang tekanan kohesi. Atau persamaannya adalah P sama dengan P kohesi kurang A dikali N per V dikuadratkan. Ini kita sebut persamaan 1.5. Kita masuk ke penjelasan yang kedua, yaitu volume fisik molekul gas. Jika volume setiap molekul kita sebut B, maka untuk N adalah molekul gas, sehingga volume fisik gas adalah NB. Volume wadah V harus terdiri atas volume gas dan volume bebas gerak untuk molekul. Sehingga persamaannya adalah V sama dengan NB ditambah nRT per P. Ini kita masuk dalam persamaan 1.6.
dengan nilai B adalah suatu tetapan sebagai koreksi terhadap volume yang nilainya tergantung pada jenis gas. Penyusunan ulang persamaan di atas adalah P sama dengan nRT per V kurang NB. Van der Waals memasukkan faktor koreksi persamaan 1.5 yaitu P sama dengan P kohesi dikurangi A kali N per V dikuadratkan dengan persamaan 1.6 di mana V sama dengan NB ditambah nRT per P ke dalam persamaan gas ideal sehingga hasilnya adalah P sama dengan nRT per V kurang NB dikurangi A kuadrat AN kuadrat per V kuadrat. Jadi, P dikurang N kuadrat A per V kuadrat dikalikan dengan V kurang NB sama dengan nRT. Kita sebut ini sebagai persamaan 1.8. Persamaan 1.8 ini dikenal sebagai persamaan keadaan gas Van der Waals. Dalam menggunakan persamaan Van der Waals, harus diingat satuan-satuan yang digunakan sesuai dengan konstanta A dan B yang besarnya tergantung pada jenis gas. Untuk memperhitungkan volume yang dibutuhkan molekul gas nyata, persamaan Van der Waals menggantikan V dalam hukum gas ideal dengan V dikurangi B, di mana B adalah volume per mol yang ditempati oleh molekul, menjadi P dalam kurung Vm min B sama dengan RT. Van der Waals disediakan bagi tarik antar molekul dengan menambahkan tekanan yang diamati P dalam istilah persamaan keadaan A per Vm kuadrat, di mana A adalah konstanta yang nilainya bergantung pada gas. Maka dituliskan sebagai buka kurung P plus A per Fm kuadrat, tutup kurung, buka kurung Vm min B, tutup kurung sama dengan RT. Dan buka kurung P plus AN kuadrat per V kuadrat, tutup kurung, buka kurung V min NB, tutup kurung sama dengan nRT. Di mana Vm adalah volume molar gas, R adalah tetapan gas universal, T adalah suhu, P adalah tekanan, dan V adalah volume. Persamaan Van der Waals menghubungkan 4 variabel keadaan, yaitu tekanan fluida P, volume total wadah fluida V, jumlah partikel N, dan suhu absolut sistem T. Persamaan Van der Waals memiliki dua konstanta yang ditentukan dari perilaku sebuah substansi pada titik kritis. Van der Waals berniat untuk memperbaiki persamaan keadaan gas ideal dengan memasukkan dua efek yang tidak dibahas dalam model gas ideal, yaitu gaya interaksi antar molekul dan volume yang ditempati oleh molekul itu sendiri. Van der Waals mengajukan untuk mengoreksi dengan mengubah V pada hubungan gas ideal dengan V min B, di mana B adalah volume yang ditempati oleh molekul-molekul gas per satuan massa, di mana P plus V per A kuadrat, V min B sama dengan RT. Penentuan dari kedua konstanta memperlihatkan bahwa persamaan ini berdasarkan pada pengamatan bahwa isoterm kritis pada sebuah diagram P min V memiliki titik pembelokan horizontal pada titik kritis. Maka turunan pertama dan kedua dari P terhadap V pada titik kritis haruslah 0, yaitu do P per do V, T kurang TA kurang konstan sama dengan 0, dan do kuadrat P per do V kuadrat, T kurang TA kurang konstan sama dengan 0. Pada model cairan Van der Waals berhasil mendekati perilaku cairan nyata di atas suhu kritis dan secara kualitatif masuk akal untuk keadaan cairan
dan tekanan gas rendah pada suhu rendah. Namun, dekat transisi antara gas dan cair dalam kisaran P, V, T, di mana fase cairan dan fase gas berada dalam kesetimbangan, persamaan van der Waals gagal untuk secara akurat memodelkan perilaku eksperimental yang diamati, khususnya bahwa P adalah fungsi konstan dari V pada suhu yang diberikan. Maka menjadi P sama dengan RT per V min B dikurang A per V kuadrat. Agar lebih mudah memahami, perhatikan beberapa contoh soal berikut. Yang pertama, hitunglah tekanan suatu sistem gas yang terdiri dari 1 mol gas CO2 dalam volume 0,5 liter pada suhu 50 derajat Celcius dengan menggunakan persamaan van der Waals. Penyelesaiannya sudah diketahui, volumenya 0,5 liter dan suhunya 50 derajat Celcius, kita ubah ke dalam bentuk Kelvin sehingga suhunya menjadi 323 Kelvin. Untuk persamaan van der Waals harus selalu memperhatikan satuan-satuannya. Persamaannya adalah P sama dengan nRT per V dikurang NB kurangi AN dikuadratkan per V kuadrat. Kita masukkan semua angka-angkanya sehingga hasilnya tekanannya adalah 43,6 atm. Lalu yang kedua, hitunglah tekanan uap pada temperatur 500 derajat Celcius dan densitas 24 kg per meter kubik dengan menggunakan persamaan van der Waals. Penyelesaiannya P sama dengan RT per V kurang B dikurangi A per V kuadrat. Masukkan semua angkanya sehingga tekanannya adalah 7.950 kPa. Sekian penjelasan dari kami, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, and...